Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 18 September 2022. Kaya mau mengasihi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Amos 8 ayat 4 sampai dengan 7. Bacaan kedua 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pada hari ini saya ingin berfokus pada bacaan pertama kita, yaitu Amos 8 ayat 4 sampai dengan 7. Ada suatu pertanyaan dari luar, saudara. Apakah Indonesia ini kaya? Tentu kita semua akan menjawab kaya. Kaya sekali. Saking kayanya saudara-saudara, ada sebuah grup band legenda menyuarakan lagunya yang berjudul Kolam Susu, yaitu oleh Kus Plus. Pertanyaannya saudara, sungguhkah Indonesia kaya? Realitanya saudara-saudara, presentasi penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54%. Apalagi saudaraku yang terkasih, di akhir-akhir ini semua bahan pangan dan BBM naik. Banyak rakyat kita menjerit. Menjerit saudara di dalam kehidupan kemiskinannya saudara menghadapi perekonomian ini. Ironis dan menyakitkan. Yaitu negerinya kaya, namun penduduknya miskin. Jadi ibaratnya seperti ayam yang mati kelaparan di lumbung padi saudara. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi situasi ini? Inilah yang menjadi renungan kita saudara-saudaraku yang terkasih. Supaya ambil bagian untuk melakukan perbuatan-perbuatan nyata yang membawa manusia ke arah yang lebih baik. Bacaan pertama hari ini menunjukkan bahwa bangsa Israel yang situasi dan kondisinya hampir sama dengan bangsa kita saudara. Di satu sisi menjadi bangsa yang makmur. Banyak orang menjadi kaya, membangun rumah yang bagus, yang mewah. Dan berpesta pora saudaraku yang terkasih. Namun orang kaya tidak memakai kekayaan atau pengaruh mereka untuk menolong sesamanya saudara. Sebaliknya mereka semakin serakah. Mereka menipu orang jujur dan membebani orang miskin dengan pajak yang berat. Saudaraku yang terkasih, kita juga dapat melihat bagaimana umat Israel tetap melakukan perayaan-perayaan keagamaannya. Bukankah ini mirip situasinya saudara dengan bangsa dan negara kita? Yang kaya semakin kaya, membuat orang miskin semakin menderita. Saudaraku yang terkasih, bangsa Israel yang mengetahui dan memahami akan hukum-hukum Allah, yaitu hukum Taurat. Namun sayang sekali saudara, mereka tidak mentaati hukum-hukum tersebut. Inilah bangsa kita saat ini saudara, yang katanya beragama, yang mengetahui semuanya saudara tentang hukum Allah. Tetapi saudara, kita lihat sendiri. Dari mereka yang berkuasa, penguasa, melakukan ketidakjujuran, korupsi. Korupsi terjadi di mana-mana saudara, merajalela. Memeras yang miskin, yang buta hukum. Banyak orang kaya menarik keuntungan dari orang miskin dan menambah kesengsaraan mereka saudaraku. Mereka melakukan ini karena untuk mementingkan diri sendiri, untuk kekayaan diri sendiri. Karena perbuatan-perbuatan itu, maka saudara-saudara, melalui para nabi, Tuhan mengucapkan kata-kata hukuman yang keras terhadap orang-orang Israel yang kaya-kaya ini. Kita dapat lihat saudara, di dalam Yesaya 1 ayat 21 sampai 25. Yeremia 17 ayat 11.
Amos 4 ayat 1 sampai 3 dan lain sebagainya, masih banyak lagi saudara. Bagaimana Tuhan menjatuhkan hukuman yang keras terhadap mereka yang menindas mereka yang miskin. Keadilan di dalam Alkitab tidak semata-mata hanya mematuhi hukum saudara, tetapi juga berarti hidup dalam relasi kasih dan kepedulian. Keadilan berasal dari Allah yang melimpah saudara. Allah mengendaki agar keadilan itu berlaku untuk setiap ciptaannya. Seperti tertulis di dalam Mazmur 9 ayat 7 sampai dengan 9. Allah memilih umat Israel sebagai contoh yang hidup mengenai keadilan Allah saudara. Tapi sayang, umat pilihannya ini sendiri yang berbuat kesalahan. Justru mereka yang melakukan kebobrokan. Di Indonesia, persoalannya kita bukan hanya kemiskinan saudara, melainkan juga kesenjangan yang amat mencolok dan menyakitkan hati antara yang kaya dan yang miskin. Perbedaan antara orang kaya dan orang miskin itu saudara wajar-wajar saja saudara. Yang tidak wajar adalah kesenjangan. Apalagi kesenjangannya mencolok saudara. Lebih-lebih lagi apabila kesenjangan itu disebabkan oleh karena ketidakadilan. Bagaimana sikap kita melihat realita ini saudaraku yang terkasih? Sebagai pengikut Kristus, kita diminta untuk menjalani hukum yang diberikan Sang Junjungan kita Yesus Kristus, yaitu kasih. K-A-S-I-H, kasih. Kasih berarti memberi. Kita harus dapat saling mengasihi terhadap sesama kita yang membutuhkan. Kita perlu berempati dan tergerak oleh belas kasih dari dalam hati kita saudara, untuk menolong mereka yang membutuhkan dengan segala kepemilikan kita. Kekayaan yang kita milik saat ini saudara adalah milik Tuhan saudaraku. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Biarlah kita mau memperhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang membutuhkan saudara. Janganlah dengan apa yang kita miliki ini saudara justru menambah penderitaan mereka. Perenungan minggu hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus. Hendaknya senantiasa memperhatikan dan melakukan dengan sungguh-sungguh hukum yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kasih. Kita mau saling mengasihi, saling menolong, saling memberi kepada mereka yang membutuhkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, pergunakan setiap apa yang kita miliki ini saudara dengan ucapan syukur, dengan mau saling memberi, saling membagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Haleluya. Shalom alehim.